Nah, sekarang kita akan membahas metode menentukan PD Legendre. Metode menentukan PD Legendre. Jadi ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mencari PD Legendre itu. Yang sudah kita lakukan adalah metode deret. Metode deret itu cara yang paling awal, cara pertama untuk menentukan solusi PD Legendre. Nah, ini dengan menggunakan deret pangkat itu, kemudian kita masukkan ke dalam persama diferensial Legendre-nya, kemudian kita memperoleh Y sama dengan A0 kali fungsi ditambah A1 kali fungsi dan seterusnya. Ini sudah biasa dibahas di sejumlah topik yang terkait dengan persamaan diferensial Legendre. Kemudian metode 2 yang bisa kita lakukan itu adalah dengan menggunakan fungsi pembangkit. Nah, namanya fungsi pembangkit. Nah, fungsi pembangkit itu adalah sebuah fungsi yang dari fungsi itu nanti kita akan memperoleh persamaan diferensial Legendre. Nah, bentuk fungsi pembangkitnya itu seperti ini. Nah, ini ada, bisa Anda baca di referensi itu sebagai fungsi XH. Itu nilainya seperti ini, 1 min 2XH plus H kuadrat pangkat min setengah. Pangkat min setengah itu hanya harga mutlak H itu kurang dari 1. Nah, ini adalah fungsi pembangkit yang akan menghasilkan persamaan diferensial Legendre. Fungsi pembangkit yang akan menghasilkan polinomial Legendre. Nah, caranya ini itu nanti ternyata bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Bisa dinyatakan dalam bentuk sigma H pangkat L kemudian PLX. L-nya mulai dari 0 sampai tak berimbang. Jadi ini nanti bisa kita buat deret seperti itu. Nah, dari masing-masing deret yang kita peroleh itu nanti kita akan memperoleh P0X, P1X, P2X dan seterusnya. Nah, caranya bagaimana? Caranya ini fungsi pembangkit itu akan kita buat bentuk deret. Nah, kita akan buat seperti ini. 1 min 2XH lalu min H kuadrat. Ini kan sama dengan ini pangkat min setengah. Pangkat min setengah. Kemudian bentuk ini kan mirip dengan ini. 1 min X pangkat min setengah. Nah, dimana saya tidak menggunakan X supaya tidak kacau dengan ini. Katakan saya menggunakan Y. Nah, katakan saya menggunakan Y, di mana Y-nya itu sama dengan berapa? 2XH. 2XH min H kuadrat. Nah, jadi ini saya tuliskan begini. 1 min Y pangkat min setengah, di mana Y-nya itu. Nah, bentuk paling bawah itu kemudian kita uraikan menjadi deret binomial. Nah, kita buat menjadi deret binomial atau binomial Newton itu. Itu Anda kan mengenal bentuk ini. Anda mengenal bentuk ini, deret binomial itu adalah 1 plus X pangkat P. Nah, ada deret seperti itu. Yang ini bisa kita tuliskan menjadi 1 plus PX plus P dikalikan P min 1 per 2 faktorial lalu X kuadrat. Kalau Anda teruskan menjadi plus P dikalikan P min 1 kali P min 2 lalu 3 faktorial X pangkat 3 plus dan seterusnya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau Anda bandingkan ini sama ini, itu kan persis, dimana sekarang yang menjadi X itu min Y. Jadi semua harga X yang Anda ganti min Y, kemudian harga P-nya min setengah. Nah, oleh karena itu 1 min Y pangkat min setengah Anda bisa buat seperti itu. Kalau sudah, kemudian harga X-nya yang dalam hal ini Y itu kamu ganti ini. Nah, maka kalau Anda lakukan itu Anda punya bentuk seperti ini. Nah, kalau Anda cari itu bentuknya seperti ini. Anda bisa lihat uraian seperti ini. Bisa tulis saja supaya lebih jelas itu. Maka lalu ini yang akan kita cari tadi, ini
1 min J, yang akan kita bulatkan ini. Jadi yang ini sebagai fungsi X yang nilainya adalah 1 min 2X min H kuadrat pangkat min setengah. Ini saya tulis ulang itu, pangkat min setengah. Kemudian ini saya tuliskan menjadi berapa? 1 min J pangkat min setengah. Berarti saya nyatakan dalam bentuk begini menjadi 1 P-nya min setengah plus min setengah, X-nya min J dan seterusnya. Lalu plus P kali P min 1, jadi P kali P min 1, lalu X kuadrat, lalu ini kuadrat, P1 lagi menjadi min setengah min 1, min setengah min 2, lalu 3 faktorial, lalu min Y pangkat 3 plus dan seterusnya. Nah gitu. Terus masing-masing diuraikan satu-satu. Nah masing-masing diuraikan satu-satu, maka Anda memperoleh ini. Kalau Anda hitung hasilnya seperti ini, jadi menjadi 1 plus setengah Y, kemudian plus 3/8 Y pangkat 2 plus dan seterusnya. Nah gitu. Nah lalu Y-nya diganti tadi. Nah lalu Y-nya tadi Y-nya apa? Tadi Y-nya sama dengan 2X dikurangi H kuadrat. Nah lalu masing-masing suku diganti, lalu menjadi sama dengan 1 plus setengah, Y-nya diganti min H kuadrat, lalu plus 3/8, lalu Y kuadrat, H kuadrat pangkat 2, ini masih dan seterusnya. Anda bisa menguraikan ini lebih lanjut, itu menjadi pangkat 3 ya, Y-nya itu dipangkatkan 3. Nah kemudian kita uraikan satu-satu. Kita uraikan satu-satu menjadi 1 plus, ini kalau saya kalikan menjadi HX itu, atau XH boleh, tapi kan yang kita cari itu koefisien X-nya itu kan ya. Lalu itu menjadi min setengah H kuadrat, ini plus 3/8, lalu menjadi 4 H kuadrat X kuadrat min 4H pangkat 3X, lalu menjadi plus H pangkat 4. H pangkat 4 kurung tutup, lalu plus dan seterusnya. Nah sekarang seperti tadi, ini kita nyatakan dalam bentuk koefisien X itu. Nah, Anda nyatakan dalam bentuk koefisien X. Kalau Anda buat lalu seperti ini, jadi menjadi 1 plus ini HX, lalu setelah H pangkat 1 lah H pangkat 2 yang memberi kontribusi H pangkat 2 ini menjadi plus, saya tuliskan H kuadratnya di sini, lalu kurung buka, ini lalu menjadi min setengah. Ini juga memberi kontribusi H kuadrat, ketika 3/8 dikalikan 4 itu kan 3/2 menjadi plus 3/2 H kuadrat X kuadrat. Nah ini X kuadrat kurung tutup, lalu kamu teruskan nanti menjadi plus H pangkat 3, ini nanti bentuknya seperti ini, nanti Anda cari isinya apa itu untuk suku berikutnya. Ini masih plus dan seterusnya, ini masih H pangkat 4 lalu dan seterusnya, kurung tutup lalu plus gitu. Maka jadi begini, jadi 1 plus HX plus H kuadrat. Nah, ini kalau kita sederhanakan kan menjadi setengah 3X kuadrat min 1. Nah ini lalu menjadi plus H pangkat 3 kurung buka dan seterusnya, kurung buka plus H pangkat 4 kurung buka kurung tutup plus dan seterusnya. Nah yang terakhir itu yang tadi saya sampaikan bahwa bentuk ini itu bisa dinyatakan dalam bentuk sigma L sama dengan 0 sampai tak beriga HL PLX itu, HL PLX. Maka kalau itu kita uraikan mulai dari 0 itu kan berarti
mulai 0 berarti H pangkat 0 itu 1 menjadi P0X. Kemudian H P1X plus H kuadrat, lalu P2X plus dan seterusnya. Nah, maka kalau ini sama ini kan sama. Nah, kalau saya samakan berarti suku pertama sama suku pertama, berarti menjadi P0X sama dengan 1. Nah, ini kan yang sudah kita peroleh menggunakan metode deret. Ini P0X, ini P0X sama dengan 1. Lalu berikutnya HX sama dengan H ini, berarti hanya sama, lalu P1X-nya sama dengan X. P1X-nya sama dengan X, lalu H kuadrat sama dengan ini, H kuadrat sama dengan ini, berarti ini sama dengan ini, maka P2X sama dengan setengah 3X kuadrat min 1. Nah, dan seterusnya. Nah, inilah cara mencari polinomial Legendre dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan fungsi pembangkit. Jadi fungsi pembangkit itu adalah fungsi yang menghasilkan. Jadi bahasa asingnya generator function itu. Jadi generator itu kan menghasilkan. Nah, ini yang dihasilkan adalah polinomial. Maka hasilnya P0X, P1X sama P2X itu hasilnya sama dengan yang sudah kita peroleh sebelumnya. Nah, ini cara kedua. Lalu kita masuk cara ketiga. Nah, ada cara lain yang bisa kita gunakan untuk mencari polinomial, itu yang namanya menggunakan hubungan rekursi. Nah, jadi di polinomial itu juga ada namanya hubungan rekursi. Nah, hubungan rekursi ini jadi cara berapa itu cara ketiga, itu bisa digunakan yang namanya hubungan rekursi. Hubungan rekursi. Nah, istilah rekursi itu pernah Anda peroleh juga di fungsi-fungsi kas itu. Jadi misalnya untuk fungsi gamma, kita mengenal hubungan rekursi itu begini. Fungsi gamma n plus 1 itu nilainya adalah n fungsi gamma n. Ini namanya hubungan rekursi fungsi gamma. Jadi dari hubungan rekursi fungsi gamma itu kita bisa memperoleh kita bisa mendapatkan hubungan antara dua fungsi gamma yang berurutan. Fungsi gamma n dan fungsi gamma n plus 1 itu kan berurutan. Nah, hubungan rekursi dalam polinomial itu ada banyak, tetapi salah satu diantaranya gini. Jadi ada hubungan rekursi begini, L kemudian PLX itu sama dengan 2L-1 X PL-1X kemudian dikurangi L-1 PL-2X. Nah, bedanya dengan fungsi gamma. Kalau fungsi gamma itu hubungan rekursinya kan berurutan, fungsi gamma n dengan n plus 1. Kalau ini adalah 3 berurutan, L-2, L-1 sama L itu kan 3 berurutan. Jadi kalau kita punya dua polinomial, maka polinomial berikutnya itu bisa dicari. Contohnya gini, orang itu biasanya yang hafal itu P0X itu 1 dan P1X itu X. Biasanya orang ini hafal ini karena memang mudah dihafalkan. Jadi P0X sama dengan 1, P1X sama dengan X. Nah, dari sini berdasarkan hubungan rekursi itu kita bisa mencari P2X. Nah, caranya gimana? Caranya masukkan harga L di sini sama dengan 2. Jadi menjadi 2 P2X sama dengan itu menjadi 3X P1X karena L-nya 2 min P0X. Nah, ini tetapi P1X sama P0X itu kan 1 dan X gitu, maka lalu itu menjadi 3X kuadrat min 1. Nah, dari sini adalah P2X ketemu setengah, lalu 3X kuadrat min 1. Nah, jadi P0, P1 ketemu, P2 ketemu. Nah, sekarang kita punya P1 dan P2. Nah, P1 dan P2 kita bisa mencari P3.
Lalu P2, P3 ketemu, lalu kita bisa mencari P4. Demikian seterusnya, itu terkait dengan hubungan rekursi. Nah, terus sekarang apa manfaatnya kita belajar polinomial? Apa gunanya kita belajar polinomial? Itu saya kasih contoh begini. Di fisika itu contohnya adalah tentang potensial listrik. Nah, potensial listrik contohnya itu misalnya potensial listrik. Potensial listrik itu kalau dihasilkan oleh muatan titik kan kita punya ini muatannya Q gitu, ada potensial listrik yang ditimbulkan oleh muatan Q itu rumusnya kan begini, V sama dengan kaki per R, di mana R adalah jarak antara titik yang dicari potensialnya terhadap muatan titik Q. Nah, sekarang kita punya bentuk begini. Misalnya muatannya itu terletak pada vektor posisi R. Ini ada pusat koordinat, ini adalah vektor posisi R itu. Lalu di sini ada muatan Q. Terus kita akan mencari potensial dengan vektor D. Nah, ini potensialnya berapa di sini? Ini vektornya, vektor D diukur dari Q. Ini potensialnya berapa? Nah, bagaimana kalau geometrinya seperti ini? Nah, titik yang akan kita cari potensialnya itu terletak pada vektor posisi R besar. Nah, vektor posisi kan diukur dari pusat koordinat. Ini R besar. R besar, ini sudutnya theta. Nah, tentu saja kita menggunakan rumus itu nggak bisa, karena karena R yang ada di sini itu letaknya di sini. Sedangkan kalau R yang ini itu kan seperti ini. Jadi ini vektor R, kemudian ini muatannya di sini, kemudian ini potensial yang dicari. Nah, bisa kita gunakan rumus ini, kaki per R. Jadi rumus ini kita gunakan kalau muatan titiknya itu terletak pada pusat koordinat. Nah, sekarang ini muatan titiknya tidak terletak di pusat koordinat, tetapi muatan titik yang dicari potensialnya terletak pada vektor posisi R. Nah, jadi situasinya akan berbeda. Maka untuk mencari ini, kita mencari jarak D-nya dulu. Dari aturan vektor, vektor D itu kan sama dengan vektor R dikurangi vektor R. Nah, maka kalau kita mencari besarnya D, besarnya D atau saya tuliskan D saja, itu kita bisa gunakan aturan kosinus. Itu kan ini kuadrat, atau ini kuadrat dulu boleh, R kuadrat plus R kecil kuadrat min 2R besar R kecil kosinus theta, pangkat setengah atau akar. Nah, di aturan kosinus ada rumus itu, jadi jarak D-nya itu bisa dicari menjadi R kuadrat ditambah R kuadrat, R besar R besar kuadrat ditambah R kecil kuadrat dikurangi 2R besar R kecil kosinus. Nah, gitu. Maka kalau ini saya keluarkan R-nya, itu menjadi R akar 1 plus R per R kuadrat min 2R per R besar kosinus theta. Anda bisa cek kalau R saya masukkan ke sini kan hasilnya sama dengan yang sebelumnya. Nah, oleh karena itu potensialnya itu sekarang menjadi Q per R. Q per R-nya ini. Nah, jadi dibagi D, saya tuliskan ini. Seperti ini kan, lalu menjadi Q per, nah D-nya ini R akar. Akar gini menjadi 1 plus R per R kuadrat dikurangi 2R per R besar kosinus theta. Nah, jadi seperti itu, dan kita bisa membuat bentuk bentuk penulisan baru dari sini kalau misalnya kita ganti misalnya menjadi R per R besar ini, R kecil per R besar itu misalnya H.
kemudian kosinus theta itu saya misalkan X. Maka sekarang potensialnya menjadi begini, maka V sama dengan kaki per R besar, lalu menjadi, kalau saya angkat ke atas kan jadi pangkat min setengah, tetapi menjadi 1 plus H kuadrat minus 2HX, karena R kecil per R besar itu kan H, min 2HX. Min 2HX. Jadi seperti itu, yang pangkat min setengah. Pangkat min setengah, yang ini bisa saya tuliskan menjadi K Q per R 1 min 2HX plus H kuadrat pangkat min setengah. Jadi rumus potensial listrik sekarang menjadi seperti itu. Dan ini itu kan tidak lain adalah fungsi pembangkit. Tadi apa? X, H. Nah sekarang potensial listrik sekarang bisa dinyatakan dalam bentuk polinomial Legendre, Q per R kali fungsi pembangkit X, di mana ini tadi bisa kita nyatakan dalam bentuk apa? Dalam bentuk deret sigma H pangkat L kemudian PLX, L-nya dari 0 sampai tak hingga. Nah inilah potensial listrik yang ditimbulkan oleh muatan, di mana muatannya itu tidak terletak di pusat koordinat, itu ternyata bisa dinyatakan dalam bentuk deret itu. Dan Anda bisa menderetkan ini menjadi apa namanya? Menjadi deret dalam bentuk polinomial. Jadi kalau Anda tuliskan hasilnya seperti ini. Jadi V itu kaki per R, lalu yang notasi sigma itu Anda uraikan satu demi satu. Jadi menjadi V sama dengan kaki per R itu, lalu kurung buka mulai dari L sama dengan 0, jadi menjadi P0E, lalu menjadi H P1E, lalu menjadi H kuadrat P2X, lalu menjadi plus dan seterusnya kurung tutup. Kemudian Anda ingat bahwa tadi bahwa X itu sama dengan cos theta, sudut theta tadi yang saya tuliskan di sini, kemudian H itu sama dengan apa? R kecil dibagi R besar. Jadi rumus potensial listrik sekarang bisa dinyatakan dalam bentuk deret seperti itu. Itu terkait dengan potensial listrik. Atau kalau Anda uraikan, jadi ini jadi H itu bisa Anda ganti R per R, kemudian X itu Anda ganti kosinus theta. Jadi silahkan diganti saja. Jadi setiap H diganti ini, setiap X itu kamu ganti kosinus theta. Nah, itu contoh soal yang terkait dengan polinomial. Kemudian ada sifat-sifat penting yang terkait dengan polinomial Legendre itu. Jadi istilahnya gini, istilahnya itu polinomial Legendre itu membentuk himpunan fungsi ortogonal. Jadi polinomial Legendre, saya tulis saja, polinomial Legendre itu membentuk himpunan fungsi ortogonal. Himpunan fungsi-fungsi ortogonal. Ortogonal itu tegak lurus pada interval min 1 sampai 1. Maksudnya begini. Jadi kalau saya mengintegralkan dari min 1 sampai 1 untuk kombinasi dari dua polinomial, misalnya saya tuliskan PLX dikalikan PMX, itu nilainya 0 kalau L tidak sama dengan M. Jadi Anda bisa ngambil L sama L sembarang, asalkan dia bilangan bulat positif, itu ketemunya 0. Tetapi kalau dia sama, kalau L sama dengan M, jadi menjadi kalau ini sama, berarti kan menjadi PLX kali PLX, itu kan berarti PLX kuadrat. PLX kuadrat, nah itu nilainya sama dengan 2. Nilainya sama dengan 2 dibagi 2L ke 1. 2L plus 1. Jadi ini dua hal ini yang
yang terkait dengan himpunan fungsi-fungsi ortogonal. Jadi untuk contoh ini misalnya berapa integral min 1 sampai 1 P1x kali P3x dx. Anda tidak perlu mengganti P1x itu dengan x, P3x dengan menggunakan polinomial itu kalikan 1 diintegral, nggak perlu karena dia nggak sama ketemunya 0. Demikian pula ini, kalau Anda integralkan berapa integral min 1 sampai 1 P2x kuadrat dx. Anda tidak perlu mengganti P2 itu nilainya yang tadi di depan kemudian dikuadratkan, integralkan 1 batasnya masukkan, nggak perlu. Tetapi ini L-nya 2. Nah, Anda nggak perlu begini. Min 1 sampai 1 P2x itu kan ketemunya setengah 3x kuadrat min 1 kuadrat dx. Anda nggak perlu ini dikuadratkan dulu, diintegralkan 1 batasnya masukkan atas dikurangi bawah, nggak perlu. Ini kan L-nya berapa? L-nya 2. Nah, kalau L-nya 2 ketemunya berarti sama dengan Anda tinggal mengganti L ini dengan 2, maka ketemunya adalah 2/5. Nah, ini topik yang penting terkait dengan polinomial Legendre itu. Seperti itu. Baik, lalu satu lagi topik yang terkait dengan polinomial itu sebagai konsekuensi bahwa polinomial itu memiliki himpunan fungsi ortogonal. Himpunan fungsi ortogonal, maka konsekuensinya kita bisa membentuk deret Legendre. Nah, jadi konsekuensi tadi membentuk himpunan fungsi ortogonal, kita bisa membentuk deret Legendre. Nah, deret Legendre-nya itu seperti ini. Jadi fx, saya punya fungsi periodik fx itu bisa kita buat menjadi bentuk deret. Tapi deretnya itu suku-sukunya adalah polinomial Legendre itu. Bentuknya begini, biasanya menggunakan koefisien CL, lalu PLX. Ini L-nya sama dengan 0 sampai tak berikat. Itu dimana CL, dimana CL itu nilainya sama dengan 2L plus 1. Ini ada CL-nya itu 2L benar, 2L plus 1. Ini tidak saya uraikan, Anda bisa cari asal mulanya rumus ini. Integral min 1 sampai 1 fx ini PLX. Nah, ini. Jadi Anda bisa membuat deret Legendre dengan menggunakan rumus itu, di mana CL itu 2L plus 1 dibagi 2 lalu integral dan seterusnya. Contohnya begini, contohnya misalnya fx-nya itu fungsi periodik, misalnya saya punya fx ini, seperti yang Anda bicarakan di deret Fourier itu, ini 0, untuk x-nya min 1 sampai 0, kemudian harganya 1 untuk 0 sampai x. Nah, maka kalau ini Anda gambarkan seperti ini fx-nya, ini x-nya, dari min 1 sampai 0 itu ketemunya 0. Ini min 1 sampai 0 itu ketemunya 0, fungsinya 0. Ini. Kemudian dari 0 sampai 1, 0 sampai 1 ini 1, itu nilainya 1. Nah, 1 kira-kira di sini. Nah, seperti ini. Jadi 0, 1, kemudian kalau diteruskan seperti deret Fourier itu ini 0 lagi, kemudian dia 1, kemudian sebelah kiri ini 0 lagi, kemudian dia 1 lagi. Nah, seperti itu yang bisa kita buat deret. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya Anda tinggal mencari koefisien ini dengan menggunakan rumus ini. Nah, kita mulai dari C0. Nah, C0 berarti L-nya 0, setengah min 1 sampai 1 fx P0x dx. Tetapi P0x kan ketemunya 1, menjadi setengah min 1 sampai 1 itu menjadi fx dx, gitu kan? Tetapi mengintegralkan fx dari min 1 sampai 1 kan tidak bisa langsung karena ini fungsinya beda. Makanya Anda pecah jadi 2. Begini. Yang min 1 sampai 0 itu fx-nya 0 plus yang 0 sampai 1 fx-nya 1. Nah, kalau kamu masukkan ketemunya setengah. Begitu seterusnya. Lalu kamu cari C1. Nah, C1 berarti 3/2.
min 1 sampai 1 fx, kemudian ini p1x. Tapi p1x itu kan 1. Oh sorry, p1x itu kan x, maka sama dengan 3/2 min 1 sampai 1 ini x fx dx. Nah gitu, lalu diuraikan 3/2 ini dipecah jadi 2 min 1 sampai 0 untuk min 1 sampai 0 itu fx-nya 0 plus 0 sampai 1 fx-nya 1. Nah 1 kali s kali dx. Nah kalau kamu hitung itu ketemunya 3/4. Ini saya ngitung ketemunya 3/4. Nah dan seterusnya, Anda bisa mencari C0, C1, nah lalu C2, C3, C4 gitu. Nah setelah C0, C1, C2, C3, C4 ketemu, baru kamu masukkan ke sini. Maka lalu hasilnya seperti ini. Nah kalau nanti Anda cek lagi, yang saya hitung itu ketemunya ini. Kalau Anda hitung itu lalu akhirnya dirinya seperti ini. Jadi fx-nya itu hasilnya seperti ini, setengah P0x plus 3/4 P1x min 7/16 P3x plus 11/32 P5x plus dan seterusnya. Anda cek lagi, kita tadi cuma membahas sampai P0 membahas dari C0 sampai C1. Nah ini kan berarti C3. Anda buktikan bahwa C3 ini, Anda buktikan bahwa C5 itu, dan C4-nya di sini nggak ada kan? C4-nya berarti dia 0. Oke. Terus sekarang kita bahas sedikit tentang PD-Legendre asosiasi. Ada istilah ini. Nah, bentuknya itu seperti ini, sedikit berbeda dengan yang dulu. PD-Legendre asosiasi itu bentuknya begini. 1 min y aksen, oke, saya tulis saja begini. 1 min e kuadrat y double aksen min 2 xy aksen lalu plus, nah ini bedanya ini. Kalau dulu kan begini, L plus 1 kurung tutup y. Nah ini dikurangi sekarang, dikurangi m kuadrat dibagi 1 min e kuadrat y sama dengan 0. Nah ini namanya PD-Legendre asosiasi. Bedanya di mana? Bedanya ini ada bentuk ini. Nah kalau m-nya 0, itu berarti kembali ke PD biasa itu. Nah ini solusinya begini. Nah, solusinya ini tidak saya uraikan karena hampir mirip dengan yang sudah kita bicarakan. Solusinya begini, y-nya ini sama dengan p. Ini sekarang indeksnya 2, L, M, X. Jadi M-nya itu miliknya ini, lalu L itu miliknya ini. Nah ketemunya sama dengan 1 min. Nah 1 min E kuadrat. Ini gampang kan? M/2. Lalu turunan yang ke M. Dari PLX. Nah, itu rumusnya. Jadi penyelesaian ini tinggal kamu mencari, pokoknya M sama L itu bilangan bulat. M dan L itu bilangan bulat, maka tinggal Anda masukkan. Jadi kalau misalnya Anda mencari P11, nah itu tinggal dimasukkan. Jadi saya kasih contoh penggunaan PD-Legendre asosiasi itu, misalnya 1 yang gampang. Jadi gini. Jadi P11 X itu sama dengan ini 1x kuadrat. Ini kan berarti pangkat setengah. Karena ini M-nya kan 1. Kemudian turunan pertama dari P1x. Maka lalu menjadi 1 min E kuadrat pangkat setengah. Lalu ddx dari P1x tadi, nilainya P1x itu kan X. Nah turunan dari ini kan 1, maka
P11X itu ketemunya akar 1 min X kuadrat. Nah, dan seterusnya Anda bisa mencari L sama M berapa, caranya sama. Dan L sama M ini terkait dengan nilai ini. Ini berapa nilainya, ini berapa nilainya. Kemudian L sama M kamu tentukan, maka Anda akan memperoleh itu. Terus sifat yang mirip dengan tadi, sifat yang mirip dengan memiliki sifat ortogonal lagi. Kalau PD Legendre asosiasi bentuknya seperti ini. Nah, PD Legendre asosiasi seperti ini. Integral min 1 sampai 1 itu P ml x kuadrat dx itu nilainya sama dengan ini 2 dibagi 2L plus 1 dikalikan L plus M faktorial dibagi L min M faktorial. Ini juga gampang. Jadi kalau misalnya Anda mencari berapa integral P11 kuadrat, ini Anda tidak perlu mengkuadratkan ini kemudian diintegralkan, badannya masukkan. Cukup Anda menggunakan rumus ini. Karena kalau ini 1 kan berarti Anda tinggal tinggal mengganti L dengan angka 1, M dengan angka 1. Nah, itulah terkait dengan PD Legendre, baik itu biasa maupun asosiasi. Terima kasih atas perhatiannya.